Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kami kelompok 6 akan mereview dan menganalisa film pendek yang berjudul Muter Panguripan. Sebelum kita lanjut ke review film pendek, dapat saya perkenalkan teman-teman saya. Untuk yang pertama ada Wira Adiputra, setelah itu ada Muhammad Meli Alfien, yang ketiga ada Satya Pranawa, lalu ada Mary Christie, dan saya sendiri Gerhana Ditya Waston. Untuk review film pendek ini bercerita tentang Bapak Ngaten yang bekerja sebagai petani dikarenakan kegiatan tersebut tidak memikirkan banyak hal seperti pekerjaan lainnya. Beliau sangat senang ketika hasil panennya bagus. Bagi Bapak Ngaten, untuk penanaman padi sendiri hanya perlu menyiapkan lahan yang bagus yang dipupuk lalu dikopres. Dan hasil dari panen beras ini beberapa dijual dan sisanya itu disisihkan ke beliau sendiri. Dan ada juga untuk gabahnya itu dijual. Dan hasil dari penjualannya itu digunakan untuk Bapak Ngaten sebagai modal kembali menanam padi. Ketika Bapak Ngaten gagal panen, beliau bersyukur, tidak mudah menyerah, dan semuanya dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betapa sangat mulianya Bapak Ngaten ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, Bapak Ngatenu selalu bersyukur dengan pekerjaannya dan selalu merasa senang menjadi petani. Beliau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil panennya. Dan untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, gotong royong dalam kegiatan bertani dan membantu bangsa Indonesia dalam segi persediaan pangan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para petani bisa menikmati hasil panen mereka sendiri. Analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang memihak petani menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor ataupun impor. Hal ini memudahkan petani untuk melakukan penjualan lebih luas lagi dengan perizinan dan persetujuan ekspor yang lebih mudah. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital yang digunakan untuk petani saat ini agar lebih modern dari segi teknologi untuk proses bertaninya. Kemudian, ada juga kebijakan yang dinilai kurang memihak kepada para petani, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah untuk melakukan penguatan rupiah terhadap dolar. Hal ini justru mendorong masuknya produk impor pertanian sehingga memukul hasil pertanian di dalam negeri. Kedua, upaya pemerintah untuk melindungi petani dalam negeri dari produk pertanian negeri lain juga masih rendah. Serbuan produk impor sudah lama memasuki pasar nasional tanpa bisa dicegah. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi impor dari luar negeri karena dengan melakukan impor tersebut, para petani bisa mengalami kerugian. Dan produk dalam negeri juga tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Di sini akan dijelaskan terkait analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Pada masa sekarang ini, banyak lahan pertanian di Indonesia yang dibeli dan dijadikan sebagai lahan untuk bangunan. Hal ini mengakibatkan semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk sektor pertanian. Melihat hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat membuat wilayah khusus yang digunakan hanya untuk sektor pertanian,
sehingga lahan pertanian lebih terjaga dan tidak ada pihak yang dapat mendirikan bangunan pada lahan tersebut. Dengan terjaganya lahan pertanian, diharapkan mampu untuk menopang persediaan pangan nasional dan dapat mengurangi kegiatan impor. Banyak anak muda Indonesia yang tidak tertarik menjadi petani karena memiliki pemikiran bahwa pendapat seorang petani tidak stabil dan tidak mencukupi. Untuk mengatasinya, diharapkan pemerintah dapat membantu dalam memudahkan akses permodalan kepada petani pemula, terutama bagi lulusan sarjana pertanian. Akses modal ini diperlukan untuk membiayai keperluan dan pengelolaan usaha tani. Selain itu, berguna untuk meminimalkan resiko gagal panen sehingga petani pemula tidak begitu khawatir dan shock ketika mengalami kerugian di awal-awal usahanya. Di era sekarang, di mana teknologi semakin berkembang, menjadi pertimbangan bagi anak muda untuk bertani. Anak muda menginginkan sesuatu yang mudah dan cepat, sedangkan petani dianggap sebagai pekerjaan yang sangat melelahkan karena harus bekerja di sawah. Melihat dari negara lain yang telah memiliki teknologi pertanian, mulai dari alat-alat pertanian, varietas-varietas unggul bibit pertanian, dengan cara modern dapat meningkatkan produktivitas pangan negara. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membantu dalam hal akses teknologi pertanian, sehingga banyak anak-anak muda yang lebih tertarik untuk bertani dan meningkatkan produktivitas pangan Indonesia. Baik, setelah semua yang dijelaskan oleh teman-teman saya dapat saya rangkum untuk pembahasan dari kelompok kami. Dari poin yang pertama ada review film, lalu diteruskan untuk poin Pancasila apa saja yang dapat diambil dalam film pendek tersebut, lalu ada analisis kebijakan bagi petani, dan yang terakhir ada analisis dan solusi untuk petani dengan menipisnya lahan dan generasi pemuda yang kurang tertarik dalam pertanian. Saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan sampai akhir. See you next time.